Langsung saja kita buka ArcGIS, kemudian kita klik Add Data. Setelah itu kita cari folder penyimpanan untuk kemiringan lereng. Kita add yang bagian ini, kemudian setelah itu kita tunggu, kemudian OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk melakukan digitasi pada peta ini perlu kehati-hatian, karena biasanya untuk peta yang seperti ini yang digitasinya agak sedikit rumit, itu biasanya ada error pada saat error topologi. Jadi kita butuh untuk melakukan uji topologi seperti itu. Langsung saja, caranya sama. Kita dulu klik bagian view, setelah itu data frame properties, projected coordinate system, kemudian UTM, WGS 1984, Southern Hemisphere. Setelah itu kita klik bagian 49S, oke. Nah, setelah itu kita mau georeferencing dulu. Nah, kita klik bagian Create Viewer Window. Seperti ini, kemudian kita Add Control Points. Kita klik kanan, kemudian klik kiri, kemudian klik kanan. Di sini 400.000. Kemudian di sebelahnya itu 9.160.000. Kita klik OK. Nah, kemudian kita klik kanan, zoom to layer. Selanjutnya yaitu titik yang kedua. Kita klik Create Viewer Window. Setelah itu kita klik Add Control Points. Input X dan Y. Setelah itu kita ketik 420.000. Kemudian untuk Y-nya 9.160.000. Oke. Kita close, kemudian kita klik kanan, zoom to layer. Selanjutnya yaitu untuk titik yang ketiga, kita create viewer window. Setelah itu kita add control points, input X dan Y, kemudian kita OK-kan. Setelah itu kita create viewer window, kemudian kita add control point, klik kanan, input X dan Y, OK. Nah, setelah itu kita klik bagian georeferencing, kemudian update georeferencing. Selanjutnya kita mau kopas batas administrasi yang sudah kita buat supaya kita tidak susah-susah lagi untuk membuat batas administrasi. Kita masuk di folder dulu, kemudian kita masuk di Yogyakarta. Kita klik bagian ini, kemudian kita tekan tombol Shift pada keyboard, kemudian kita mau copy, buka folder kemiringan, kita paste di sini, Ctrl V. Nah, kemudian kita perkecil dulu, kita tarik masuk. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Kita ubah menjadi hollow, warna merah. Nah, kan seperti ini. Langsung saja kita akan melakukan cut polygon. Caranya kita klik bagian batas, kemudian klik kanan, open attribute table, kita select bagian polygon ini. Setelah itu kita klik bagian mana nih? Oh, kita lupa. Kita klik dulu editor, kemudian start editing.
kemudian editor kembali, editing windows, create features. Nah, di sini kita mulai melakukan cut polygon. Nah, harus hati-hati, jangan lupa untuk selalu memilih ini, cut polygon tools. Oke, seperti ini. Bentar, kurang rapi. Kemudian kita harus diperhatikan kenapa biasanya dalam cut polygon itu gagal karena kalian belum menselect poligonnya yang mana yang mau di-cut. Jadi kita klik yang bagian batas, kemudian open attribute table. Nah, di sini kita perkecil dulu, kemudian kita select bagian poligonnya seperti ini. Kemudian kita mulai untuk cut polygon.
Setelah semuanya telah terdigitasi, maka selanjutnya kita mau save edits dulu, kemudian stop editing, kita close, kemudian kita akan melakukan uji topologi. Kita klik bagian katalog, kemudian kita cari yang lereng. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian new, kemudian file geodatabase. Kita beri nama lereng. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian new, feature dataset. Kita beri nama lereng. Di sini kita next, vertical coordinate system, world, kemudian WGS 1984, kita finish. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik yang bagian Arch Toolbox. Kita tunggu. Kita pilih bagian Conversion Tools, kemudian to Geodatabase, kemudian Feature Class to Feature Class. Kita klik 2 kali. Kita akan melakukan uji topologi seperti pada cara waktu di curah hujan. Kemudian kita klik batas. Di sini kita atur output location-nya. Kemiringan lereng, kemudian lereng, add. Kita tunggu. Setelah itu kita beri nama lereng. Oke. Nah, akan muncul seperti ini, yaitu feature class to feature class berhasil. Setelah itu kita akan membuat topologi kita klik yang bagian lereng. Setelah itu kita klik kanan, kemudian new, kemudian topologi. Nah, di sini kita klik next. Kita beri nama lereng cek topologi, kemudian kita next, jangan lupa untuk centang, next, add rule. Untuk add rule-nya di sini must not have overlap. Kemudian kita tambah lagi add rule-nya must not have gaps. Oke, jadi akan ada 2 yang mau kita cek. Kita finish. Kita tunggu. Kemudian kita klik yes.
Setelah itu kita akan cek topologinya. Kita klik bagian lereng cek topologi, kemudian kita klik properties. Di sini ada generate summary dan hasilnya must not have gap 1. Jadi tidak ada error di sini. Gitu. Oke. Di sini kita uncentang. Kemudian untuk batas kita klik kanan, kemudian properties kita mau ubah namanya menjadi lereng. Kemudian kita oke. Setelah itu kita klik bagian file, kemudian kita save dulu. Kita cari lereng. Kita cari di sini lereng. Kita save. Nah, setelah itu kita kembali. Nah, selanjutnya yaitu untuk peta tanah. Untuk peta tanah, langsung saja kita buka ArcGIS. Setelah itu kita add data. Kemudian kita cari folder penyimpanan tanah. Kita add. Kemudian kita oke. Nah, caranya sama, kita klik bagian view, kemudian data frame properties, kemudian kita klik projected coordinate system, UTM, kemudian WGS 1984 Southern Hemisphere, kemudian kita klik yang bagian 49S, oke. Kemudian kita akan melakukan georeferensi. Di sini kita klik bagian create viewer window, kemudian kita klik add control points, input nilai X-nya 400.000, kemudian nilai Y-nya 9.160.000. Kemudian kita klik kanan bagian soil, kemudian zoom to layer. Lanjut untuk titik yang kedua, kita klik bagian create viewer window. Kemudian kita klik add control points, kita klik kiri, kemudian klik kanan input X dan Y 420.000. Untuk nilai Y-nya yaitu 9.160.000. Kemudian kita oke-kan. Kita klik kanan, kemudian zoom to layer. Setelah itu, untuk titik ketiga dan titik keempat, kita create viewer window. Setelah itu, kita add control points. Kemudian kita oke-kan. Sekali lagi, add control points. Input X dan Y, kemudian kita oke-kan. Setelah itu kita klik yang bagian georeferensi, update georeferensi. Nah, setelah itu kita mau kopas batas yang telah kita buat. Langsung kita minimize dulu. Kita pergi ke folder Yogyakarta. Setelah itu kita shift ini, kita paste, kita copy. Setelah itu pergi ke folder tanah. Di sini kita control paste, control V. Setelah itu kita minimize, kembali ke ArcGIS. Ini kita shift, kemudian kita drag masuk ke dalam. Nah, akan tampil seperti ini. Kita ubah dulu menjadi
kita ubah menjadi hollow, kemudian warnanya kita ubah menjadi merah, setelah itu kita okekan. Nah, selanjutnya kita akan memulai untuk cut polygon. Nah, langsung saja di sini kita klik bagian editor, start editing. Kemudian kita klik editing windows, create features. Kemudian kita klik bagian batas, klik kanan, terus open attribute table, kita select poligonnya. Nah, kita mulai untuk melakukan digitasi. Jangan lupa pada bagian create features itu diklik. Jangan lupa juga selalu memilih yang bagian cut polygon. Nah, biasanya dalam digitasi harus diperhatikan betul yang ini ya, yang ini, yang berada di dalam, seperti itu. Masih ada sedikit, kita select dulu.
Biasanya kalau begini kita setelah men-select harusnya select yang dimana dia berada. Nah, seperti ini. Setelah semuanya sudah terdigitasi, kita klik bagian Clear Selected. Setelah itu, kita pastikan dulu semuanya sudah terdigit. Nah, setelah itu kita klik bagian Editor, kemudian Save Edits, kemudian Stop Editing. Nah, setelah itu kita masuk di katalog, kita akan melakukan uji topologi. Di sini kita klik yang bagian tanah. Kemudian jangan lupa kita simpan di folder penyimpanan tanah. Di sini kita klik kanan, kemudian New, kemudian File Geodatabase. Nah, kita beri nama tanah. Setelah itu kita klik kanan, kemudian New, kemudian Feature Dataset, kita beri nama tanah. Kemudian kita Next. Vertical Coordinate System, World, kita ubah WGS 1984, kemudian kita Finish. Nah, selanjutnya kita klik bagian Arch Catalog. Kita tunggu. Setelah itu kita klik yang bagian Conversion Tools. Setelah itu kita klik bagian To Geodatabase, Feature Class to Feature Class, kita klik 2 kali. Nah, setelah itu Input Features, kita klik bagian batas. Kemudian output location-nya kita cari tanah. Nah, ini kemudian kita add. Setelah itu kita beri nama tanah, kemudian OK. Kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini, yaitu Feature Class to Feature Class berhasil. Setelah itu kita tutup bagian Arch Toolbox. Kita akan membuat topologi. Kita klik bagian tanah, kemudian klik kanan, kemudian New. Setelah itu kita klik bagian topologi, kita klik Next. Di sini kita beri nama Check Topologi. Kita klik Next, kemudian ini kita centang Next. Selanjutnya Add Rule. Di sini kita
klik bagian must not overlap. Kemudian kita add rule lagi. Di sini kita pilih must not have gaps. Setelah itu kita next, finish. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian di sini kita klik yes. Nah, setelah itu kita buka yang bagian tanah. Di sini ada tanah cek topologi. Di sini kita klik kanan, kemudian kita properties. Setelah itu kita klik bagian generate summary. Nah, di sini tidak ada error yang terjadi. Must not have gaps-nya 1. Tandanya tidak ada kesalahan dalam proses pendigitasian. Oke. Langsung saja kita klik bagian batas, kemudian klik kanan, properties, kita mau mengubah namanya menjadi hujan. Salah. Kita mau ubah namanya menjadi tanah. Oke. Kita centang, kemudian kita klik yang bagian file. Kita mau save as dulu. Kita pilih bagian tanah. Di sini kita beri nama tanah.